Ini merupakan bantahan dari Allah, ya, sanggahan dari Allah Ta'ala atas kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di masa itu. Ya. Allah bantah baik secara syar'i maupun secara akli. Sekarang kita bahas, kita kaji tafsiran dua ayat yang kita baca ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Wa idza tutla, wa idza dan apabila tutla dibacakan alaihim atas mereka, ini orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu, ayatuna, ayat-ayat kami, bayyinatin, yang jelas, yang nyata kebenarannya, ta'rifu, engkau akan mengetahui fi wujuhi, fi pada wujuhi wajah-wajah alladzina kafaru, orang-orang kafir itu, al-munkar, ada bulatan keingkaran. Ya. Yakaduna, hampir-hampir, yasmuna, mereka menyerang, billadina, orang-orang yang yakaduna membacakan, alaihim atas mereka, ayatina, ayat-ayat kami. Qul, katakan wahai Muhammad, afa'unabbiukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian bisyarrin, dengan sesuatu yang lebih buruk, min dzalikum, daripada sikap kalian itu yang merasa benci, merasa ingkar, kemudian berusaha untuk mencelakai mereka yang menyampaikan ayat Allah Ta'ala. Jawabannya adalah an-naru wa'adahullah, yang lebih berat, yang lebih buruk itu adalah neraka yang Allah janjikan, kata Allah siapkan, alladzina kafaru, bagi orang-orang kafir, wa bi'sal masir, dan juga seburuk-buruk tempat kembali. Ya. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah, ya, wa idza tutla 'alaihim ayatuna, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, allati, yang hiya, ayat itu adalah ayatullahil jalilah, ayat-ayat Allah yang agung, ya, yang mana ayat itu maknanya adalah tanda, ya, disebut dengan ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, al-jalilah yang agung, al-mustalzimah, ya, yang ditujukan atau yang beriringan dengannya, li bayanil haq, untuk menjelaskan kebenaran, minal haq, minal batil, dari kebatilan. Lam yaltafitu ilaiha, setiap boleh dibacakan kepada mereka ayat-ayat yang terang, yang nyata, yang benar ini, lam yaltafitu, lam yaltafitu, noleh saja tidak mau, ya. Lam yaltafitu, mereka sama sekali tidak memperhatikan, menoleh saja tidak mau. Walam yarfa'u biha ra'san, ya, secara harfiah makna lam yarfa'u tidak mengangkat, ya, ra'san itu kepala. Jadi mereka tidak memberikan penghormatan, maksudnya mereka tidak peduli, ya, menolak saja dan mau, apalagi mengangkat kepala untuk menyimak apa yang telah disampaikan. Dan ini menyambung pada ayat sebelumnya yang Allah menjelaskan, menerangkan bahwa orang-orang kafir itu menyembah selain Allah tanpa dasar dalil yang nyata, ya, bahkan tidak ada ilmu sama sekali, ya. Apa bedanya sultan dengan ilmu? Sultan yang dimaksud di ayat yang sebelumnya itu, mereka menyembah Allah Ta'ala malam yunazil bihi sultanan, tanpa adanya dalil atau wahyu yang turun kepada mereka, ya. Wa ma laysa lahum bihi ilm, serta mereka tidak punya ilmu. Ini ada dua perkara penting, bahwa agama atau syariat itu landasan utamanya adalah wahyu, yang mana wahyu ini tidak dibuat-buat berdasarkan akal manusia, berdasarkan naluri manusia, tidak, betul-betul turun dari langit. Ini mereka tidak punya, ya, mereka yang menyembah patung, menyembah batu segala macam, tidak punya landasan dalil yang turun dari langit, ya. Tidak pula mereka punya ilmu yang secara logika, secara nalar masuk akal, ya. Bagaimana mereka membuat patung dari batu, dari kayu, yang mereka tahu itu mereka buat sendiri, mereka sembah-sembah sendiri, lalu mereka katakan adalah Tuhan. Bahkan sejatinya mereka diciptakan sebagai manusia lebih mulia
dibandingkan dengan yang mereka sembah. Nah, maka Allah membantah di sini. Sejatinya mereka itu memang tidak menginginkan ayat-ayat Allah. Ya, mereka itu tidak mengimani ayat-ayat Allah. Mereka hanya memperturutkan hawa nafsu mereka. Sebab ketika dibacakan ayat-ayat yang nyata tadi, lam yaltafitu ilayya, mereka tidak memperhatikan. Walam yarfa'u biha ra'san, mereka pun tidak peduli. Bal akan tapi ta'rifu, engkau mengetahui fi wujuhil ladzina kafaru, pada wajah orang-orang kafir itu al-munkar, guratan keingkaran. Tidak terima, ya. Tidak terima ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Kenapa mereka menampakkan keingkaran dalam wajah mereka? Min bughliha wa karahatiha, karena rasa benci dan ketidaksukaan mereka terhadap kebenaran tersebut. Yang sebab utamanya adalah al-hasad, kedengkian. Dengki mereka kenapa yang diangkat jadi nabi adalah Muhammad, yang istilahnya masih anak kemarin sore. Nah, kami ini para orang-orang senior, ya, dengan kedudukan mereka, dengan wibawa mereka, yang secara sosial mereka punya kedudukan yang lebih tinggi. Mereka tidak terima dengan ya, yang menjadikan mereka benci terhadap kebenaran dan para pembawanya. Tahu kau melihat wujuhahum, wajah-wajah mereka itu mu'abbasah. Mu'abbasah itu berbentuk ramasam. Ya, wajah mau kejut. Wajahnya itu dilembet-lembet, tidak cerah. Ya, bukan wajah yang cerah yang berseri, namun wajah yang bermuka. Nah, wa absyaruhum mufahirah. Sama, aura mereka itu cemberut, ya, bersemut, ya, tidak nampak guratan yang nyaman, yang indah. Bahkan lebih dari itu, ya kaduna hampir-hampir yasquna, ya, yasquna ini mereka menyerang billadina, orang-orang yang yatluna, membacakan alaihim kepada mereka ayatna, ayat-ayat kami. Itu sudah menjadi sunatullah. Orang-orang kafir ketika mereka mentok tidak bisa membalas argumen orang yang beriman, ya, tidak mampu berdebat dengan adil, maka mereka akan menggunakan kekuatan fisik mereka. Mereka akan menggunakan kekuasaan, ya, wewenang mereka untuk apa? Menghentikan kebenaran tersebut. Ya. Jadi yang kaduna yasquna di sini disebutkan ayat yakaduna yuqi'una bihim al-qatl wa darb al-balid. Hampir-hampir mereka menimpakan upaya al-qatl, pembunuhan, wa darb al-balid, serta pukulan yang telak, pukulan yang keras. Ya. Dan ini sudah terjadi di masa Rasul, terjadi pula di masa kita. Ya. Sekarang kan kriminalisasi ulama, jadi itu nyata, ya, ketika ormas-ormas Islam yang kira-kira berseberangan dengan kepentingan atau dengan kebenaran yang sebenarnya yang sudah diperjuangkan, kemudian dikriminalisasi. Ya, meskipun ya macam-macam motifnya, entah itu motif politis atau yang lainnya, tapi yang jelas propaganda itu nyata, bahkan secara massal dan secara masif, dan levelnya itu bukan hanya lokal, secara global. Saudara kita di Xinjiang dibunuh mereka dari agama dan syariat mereka. Wilayah kota Xinjiang atau bangsa Uighur, bangsa Uighur itu punya tempat itu ya dari sana, dari Turkistan. Dia wajahnya itu kan seperti Jackie Chan, tapi kalau saya sebut Jackie Chan itu marah. Lah ya, siapa Jackie Chan? Ya orang kan. Terus yang saya perhatikan itu ketika di sana dia tidak pernah melihara jenggot. Ada teman-teman yang lain itu kan biasa menjaga pandangan jenggot. Ketika saya tanya, ya saya bisa sampai di sini selama untuk belajar di sini itu sudah luar biasa. Karena kami di sana para muda ini ketika tidak keluar saja dari perbatasan kira-kira begitu,
itu sudah diinterogasi mau kemana. Kalau ketahuan ini mau belajar agama, maka sudah tidak jadi belajar, malah masuk penjara. Sampai seperti itu, diberangus pelan-pelan, masing-masing dihancurkan, disisakan beberapa, itu pun dirubah fungsi menjadi museum, menjadi teater. Ya. Para pedagang-pedagang yang atau orang-orang yang di luar biasanya tampil dengan khas Islamnya, dengan topi, pecinya, dengan jenggotnya, itu sudah hilang semuanya. Yang perempuan sudah tidak berkerudung, bahkan dipaksa untuk menikah dengan orang-orang kafir. Nah, ini diantara gambaran bagaimana sikap orang-orang kafir ketika mereka mengetahui melihat orang-orang yang menyuarakan kebenaran dari Al-Quran. Mereka akan mengupayakan segala kekuatan mereka untuk mengintimidasi dengan kekuatan fisik mereka atau yang lainnya, termasuk propaganda. Min syiddati bughdihim, saking besarnya dahsyatnya kebencian mereka, wa bughdil haqqi wa adawatihi, serta bencinya mereka kepada kebenaran dan permusuhan mereka kepada kebenaran. Fahadihil halah, maka kondisi ini minal kufar, daripada orang-orang kafir, bi'sal halah, adalah seburuk-buruk kondisi, seburuk-buruk sikap. Wa syarruha bi'sal syarr, dan yang lebih buruk daripada itu. Ya, tadi kan dikatakan qul afa'unabbi'ukum bisyarrin min dzalikum. Katakan Muhammad, maukah kalian aku menunjukkan sesuatu yang lebih buruk daripada sikap kalian itu? Ya. Walakin akan tapi min thamma ma huwa syarrun min dzalik. Disebutkan masih ada yang lebih buruk daripada sikap mereka. Ya. Halatuhum allati yaquluna ilayya, yakni kondisi mereka allati yang yaquluna ilayya, yang mereka akan kembali pada kondisi tersebut, kondisi yang paling buruk itu. Apa itu? Yakni neraka. Ya, sehingga sebutkan qul afa'unabbi'ukum bisyarrin min dzalikum. Katakan saja Muhammad, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang lebih buruk dari sikap kalian itu? An-nar, yakni neraka. Wa adahallahu alladziina kafaru, yang Allah janjikan, Allah siapkan bagi orang-orang kafir, wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Fahadi, maka neraka ini syarruha tawilun 'arid, ya, keburukannya, kejelekannya ya tawil, sangat panjang, bahkan tak berujung. 'Arid itu luas, sebagaimana surga itu luas, neraka itu pun luas. Tapi apa? Luasnya neraka itu bukan untuk jalan-jalan, melainkan supaya mereka merasakan siksa yang amat berat. Yang bahkan nanti Allah akan katakan kepada neraka, halim talati, apakah kamu sudah penuh wahai neraka? Maka neraka mengatakan, halim mazid, ya Allah, masih ada tambahan, ini masih longgar, ini masih slow, stoknya masih kosong, masih ada. Maka kapan neraka itu akan penuh? Ini ketika Allah menjejakkan kalian di planet, bukan cuma di planet, diinjak-injak mereka betul sampai penuh sesak neraka itu dengan orang-orang kafir. Lalu mereka akan dikunci di dalamnya. Boleh kita. Nah, wa makruha wa alamuha tazdadu 'ala dawam. Yani rasa tidak nyaman, tidak enak, wa alam, bahkan rasa sakit yang ada di neraka itu tazdad, terus bertambah, alat dawam selamanya, tidak diringankan tapi nambah terus. Sebenarnya kalau di surga itu nikmatnya nambah terus, ngecas terus, tidak ada yang kurang. Bahkan mengatakan wa ladaina mazid, kami masih punya bonusnya, lebihnya itu masih banyak. Lalu berikutnya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, duriba mathalun, ya, telah dibuatkan untuk kalian permisalan, fastami'ulah, maka simaklah. Ketika disebut ya ayyuhan nas pada ayat-ayat Makkiyah, itu secara khusus tertuju kepada orang-orang kafir, karena mereka belum beriman. Sedangkan pada ayat-ayat Madaniyah itu lebih banyak sebutan ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Maka
Maka makiyah dan madaniyah ini ada yang menyebutkan, mendefinisikan makiyah itu ya yang turun di Makkah, sedangkan madaniyah yang turun di Madinah. Meskipun ada beberapa yang lain yang lebih kuat, makiyah itu yang turun sebelum hijrah, madaniyah itu setelah hijrah. Yang ini yang khitab ini secara khusus tertuju kepada orang-orang kafir, meskipun secara umum juga berlaku bagi setiap manusia, baik yang beriman maupun yang kufur. Nah, wahai manusia, Allah Ta'ala telah membuat permisalan. Hadza mathalun, ini adalah permisalan darabahullah. Ya Allah hendak menggambarkan dengan permisalan ini liqubhi keburukan ibadatil authan, penyembahan kepada berhala. Wa bayan dan penjelasan nuksan, kurangnya, cacatnya umuliman abadah, akal orang yang menyembah berhala tersebut. Padahal Allah menciptakan manusia itu sempurna. Maka khalaqal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik penciptaan. Tapi ternyata banyak manusia yang memilih untuk menjadi bodoh, ya. Memilih menjadi bodoh dengan apa? Menyembah selain Allah. Maka jelaskan ya, bagaimana cacatnya, kurangnya akal mereka, ya. Wa dha'fal jami', serta kelemahan dari masing-masingnya, baik yang menyembah maupun yang disembah. Faqala, maka berfirman, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, hadza khitabun lil mu'minina wal kufar. Ini adalah ungkapan yang tertuju bagi orang-orang kafir maupun yang bagi orang beriman maupun orang kafir. Al-mu'minun, adapun bagi orang yang beriman, yazdaduna ilman wa basiratan. Mereka bertambah ilmu wa basiratan, serta ketajaman hati mereka. Orang yang beriman itu kalau dikasih satu contoh saja, satu permisalan saja, itu langsung masuk dalam hati, langsung mengena. Adapun orang-orang kafir, wal kafirun taqumu alaihimul hujjah, taqumu menjadi tegak alaihim atas mereka hujjah, argumentasi dari Allah. Maksudnya bahwa orang-orang kafir setelah turunnya ayat ini, setelah adanya permisalan ini, sudah paten, tidak ada alasan bagi mereka untuk mengelak kelak ketika mempertanggungjawabkan amal. Duriba mathalu, telah dibuat permisalan, fastami'u lahu, maka simaklah, perhatikan dengan seksama. Alqu ilaihi asma'akum, fokuskan pendengaran kalian, wa tafahamu, dan pahamilah ma yahtawa alaihi, apa yang terkandung dalam permisalan itu. Dan Allah terkadang buat permisalan yang sangat kecil, sangat ringkas, sebagian terkadang Allah Ta'ala buat permisalan yang tidak mampu digapai oleh akal manusia. Di sini permisalan yang sangat simpel, sangat ringkas sekali. Ya. Apa kata Syekh Sa'di? Yani wa tafahamu mahtawa alaihi, hendaklah kalian memahami apa yang terkandung di dalamnya. Wa la yusadifu minkum quluban lahiyah, dan jangan sampai permisalan yusadifu mengenai, ya, minkum di antara kalian, quluban hati lahiyah yang lalai, wa asma'an mu'ridah, jangan sampai mengenai pendengaran yang berpaling, bal alqu, akan tapi hadapkanlah, ya, ilaihi kepadanya, al-qulubul asma', hati dan juga pendengaran. Karena Al-Qur'an ini hanya akan dapat diterima masyarakat, ya, liman kana lahu qalbun. Quran ini akan dapat diterima, akan dapat dipahami, satu, bagi orang yang punya hati, ya. Wa alqas sam'a, ya, dan dia mendengar dengan seksama, ya. Wa huwa syahid, yang ketiga, dia betul-betul menyaksikan, yakni hadir raganya bersama dengan jiwanya. Nah, wa dan permisalan itu adalah ini. Innal ladzina tad'una
min dunillah, sesungguhnya sesuatu yang kalian seru, yang kalian panggil, yang kalian ibadahi min dunillah selain daripada Allah. Syamila, maka ini mencakup kulla, setiap mayud'a, yang diseru. Maksudnya yang seorang berdoa kepadanya min dunillah, dari selain Allah, ya. Baik itu patung, baik itu hewan, baik itu bintang dan yang lainnya. Kata Allah, lan yakhluqu dzubaba, semua yang disembah selain Allah itu, satu contoh saja, mereka tidak mampu menciptakan seekor lalat. Kenapa dipilih lalat untuk bermisalan? Alladzi huwa min ahqaril makhluqat, lalat itu adalah hewan di antara hewan yang paling hina, paling rendah, hewan yang kecil, kotor, sifatnya buruk. Wa akhasiha, dan paling menjijikkan. Kenapa? Tinggal di tempat-tempat yang kotor. Bahkan ada ungkapan sulit untuk mengatakan kepada Allah bahwa bunga lebih indah daripada kotoran. Sama, orang-orang kafir juga demikian. Sulit mengatakan kepada mereka bahwa Allah Ta'ala ini paling mulia, paling agung dibandingkan dengan berhala-berhala mereka. Maka Allah memberikan permisalan lalat untuk menghinakan mereka. Coba, bisakah Tuhan itu menciptakan seekor lalat saja? Yang mana lalat ini simpel sekali, hewan yang kecil, yang hina, yang rendah. Falaisa fi qudratihim, maka tidaklah mereka ini mampu khalqa hadhil makhluk, hadzal makhluk al-dhaif. Mereka tidak mampu menciptakan makhluk yang lemah, yang kecil. Fama fawqahu, maka yang lebih besar dari ini min babi aula, tentu lebih mereka tidak akan mampu. Menciptakan lalat saja tidak mampu, apalagi menciptakan angin dan lebih tidak mampu. Pernah ketika datang orang-orang zindik, orang-orang ateis, datang gaya-gayanya itu mau mendebat Imam Abu Hanifah. Datang mereka dengan semangat mengatakan kepada Imam Abu Hanifah, wahai Abu Hanifah, sungguh kami tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Abu Hanifah yang menanggapi dengan santai, oke, tunggu. Sebelum kalian berdebat denganku, saya mau sampaikan kepada kalian satu kisah. Bahwa ada serombongan yang naik kapal besar. Di tengah laut terjadi badai yang sangat dahsyat. Badai yang dahsyat. Kapal itu terus berjalan sampai di tujuan, padahal tidak ada seorang nahkoda pun yang mengendalikan kapal. Bagaimana menurut kalian? Kata Imam Abu Hanifah. Mereka tertawa, tidak mungkin. Dan mungkin kapal sebesar itu melewati laut dengan badai yang dahsyat tanpa adanya nahkoda mereka bisa selamat. Dan mungkin. Lalu dibalik oleh Imam Abu Hanifah. Kalau begitu, bagaimana menurut kalian alam semesta yang begitu dahsyat, yang begitu besar ini tidak ada Tuhan? Masuk akal? Ya, sudah selesai. Mereka pulang tidak jadi debat. Kenapa? Jelas yang mereka yakini bahwa tidak ada Tuhan itu salah. Bahwa mereka tidak percaya ada kapal bisa jalan sendiri sampai tujuan. Lalu bagaimana mereka bisa meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang mengatur alam semesta? Nah, misalnya Anda jadi sedikit lagi. Jadi Allah buat permisalan demikian tadi. Bisakah Tuhan kalau menciptakan seekor saja? Tidak mampu. Lalu bagaimana dengan langit dan bumi yang agung ini? Adakah yang mengaturnya adalah berhala-berhala sembah? Tidak mungkin. Bagaimana dikasihkan lagi? Walau ijtama'u, satu saja tidak mampu. Bahkan kalaupun mereka berkumpul, Tuhan-Tuhan kalian itu, yang dimaksud itu ada banyak berhala yang mereka buat ya. Ada Lata, Mana, ada Lata, Uzza, Hubal, Mana. Bahkan di Ka'bah itu mereka bikin ada sekitar 300 sekian berhala-berhala yang tidak mungkin satu pun dari mereka ataupun dikumpulkan itu tidak ada yang bisa bikin menciptakan satu ekor lalat saja. Bahkan lebih masuk akal anak-anak kecil yang pasaran ini dijejer Power Rangers. Itu mereka sadar itu mainan.
Meskipun terbang, ya, tapi mereka sadar itu maknanya. Lah ini mereka sudah orang-orang tua, ya punya akal sehat, tapi nggak digunakan. Ya. Ngumpulin anak kecil, ya. Lebih penting anak kecil. Ya. Walau sama mereka tidak mau meskipun berkumpul tidak mampu untuk menciptakan. Bal ablaghu min dzalik. Bahkan lebih daripada Allah membuat perisaan. Lau yasluhumud dzubab. Kalau saja ada lalat itu mengambil, merampas syai'an sesuatu dari mereka ini, la yastanqidhuhu min. Mereka itu tidak akan mampu untuk mengambil. Bahwa orang-orang Quraisy di masa dahulu mereka kebiasaannya memelukuri tuhan-tuhan mereka mereka dengan zaitun dan za'far, dikasih minyak wangi. Padahal lalat itu kalau mincok di tempat mereka itu, apakah mampu untuk menghalau? Tidak mampu. Ada pula kata studi yang juga lucu ya, mereka lucu tapi bodoh ya. Kanu yaj'aluna lil asnami ta'aman. Mereka itu membuatkan makanan untuk tuhan-tuhan mereka di satu sajen mungkin. Ya, kalau orang Arab kan bikin gandum roti disuguhkan jadikan sajen. Di tempat kita mungkin ya dikasih beras, dikasih yang diwedhe, dikasih kembang, dikasih buah-buahan. Yang dihibur-hibur apalagi gitu ya, yang diburu-buru. Tapi apa? Fayaqa'u alaihi dzubab. Maka yang sudah mereka buat disajikan untuk berhala itu, yaqa'u alaihi dzubab, dipencoli lalat. Ya. Fayaquluna. Ya. Yang mana makan itu dihinggapi lalat, mereka tidak menghalau, yang kemudian mereka makan sendiri makanan tersebut. Nah itu hindanya orang-orang kafir. Wa hadza ghayatu ma yasiru minal azim. Dan inilah titik puncak ya, sangat lemahnya yang mereka sembah itu. Maka di akhir Allah katakan dha'fa at-talib wal matlub. Ya, dha'fa sungguh lemah at-talib. Ini ada yang menafsirkan, Ibnu Abbas menafsirkan huwal ma'budu min dunillah. At-talib di sini ada yang menafsirkan maksudnya adalah yang disembah selain Allah. Wal matlub sedangkan yang dimaksud dengan al-matlub yang dimintai di sini al-dzubab. Ya, inilah lalat. Kan objek yang diminta Allah untuk menciptakannya adalah lalat. Meskipun yang lebih kuat di sini, at-talib di sini adalah yang menyembah manusianya, wal matlub adalah berhalanya. Keduanya sama-sama lemah, sama-sama tidak berdaya. Nah, yakni wa adhafu minhuma, dan yang lebih lemah daripada keduanya. Ya, kalau dalam tafsiran at-talibnya ini yang disembah, al-matlubnya ini lalat, yang lebih lemah daripada keduanya adalah man yada'allahu bihadat wa'id, yakni seseorang yang bergantung kepada sesuatu yang lemah ini. Wa yunziluhu manzilata rabbil alamin, dan dia menempatkan kedudukan sesembahan ini pada kedudukan Rabb semesta alam. Ini manusia yang makhluk yang paling lemah, yang paling rendah, sehingga Allah sebut mereka kalangan ambil seperti halnya hewan, balhum awal, bahkan lebih sesat daripada hewan. Demikian masyarakat hadirin, kajian pada kesempatan pada ini semoga dapat bermanfaat. Mari kita akhiri dengan hamdalah.